Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafalia Effendi dengan NIM 23120021 dari Prodi S1 Manajemen akan membahas mengenai topik ketimpangan dan kesenjangan pendapatan Indonesia saat ini. Berikut realita dan solusinya. Apakah kamu tahu bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional? Ketimpangan pendapatan bukan hanya sekedar angka. Ini adalah realita yang dirasakan jutaan orang setiap hari. Di video kali ini, kita akan membahas fakta, penyebab, dan solusi dari ketimpangan yang semakin terasa di Indonesia saat ini. Apa itu ketimpangan pendapatan? Ketimpangan pendapatan terjadi ketika distribusi pendapatan tidak merata antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ukurannya dapat dilihat dari koefisien Gini. Angka Gini mendekati 1, yang berarti ketimpangan sangat tinggi. Saat ini, rasio Gini Indonesia berada di angka 0,381, yang artinya pendapatan masyarakat Indonesia semakin timpang. Menurut BPS, ketimpangan meningkat dari 0,379 ke 0,381 antara Maret hingga September 2024. Selain itu, data dari World Inequality Report menunjukkan bahwa pendapatan 10% teratas sama dengan 19 kali lipat pendapatan 50% terbawah. Kesenjangan ini juga terjadi antar wilayah. Daerah Jawa lebih maju, sementara wilayah timur tertinggal. Ada banyak penyebab ketimpangan. Salah satunya keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, dominasi sektor informal, hingga pembangunan yang tidak merata. Digitalisasi juga menciptakan kesenjangan yang baru. Mereka yang terhubung ke internet punya lebih banyak peluang dibandingkan yang tidak terhubung ke internet. Ketimpangan bukan hanya sekedar isu ekonomi. Ini bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial, kemiskinan berkepanjangan, dan penghambat pertumbuhan ekonomi. Masyarakat merasa tertinggal dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Dalam jangka panjang, ketimpangan bisa memicu konflik sosial dan memperparah kemiskinan struktural. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan. Solusinya antara lain, yang pertama reformasi sistem pajak yang lebih progresif dan adil. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Ketiga, digitalisasi UMKM agar pelaku usaha kecil bisa bersaing secara nasional. Yang terakhir, pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan daerah pinggiran ke pusat ekonomi. Kita semua punya peran, mulai dari mendukung produk lokal, berbagi pengetahuan, hingga aktif dalam komunitas sosial. Perubahan bisa dimulai dari hal kecil, tapi berdampak besar. Ketimpangan adalah tantangan, tapi juga peluang untuk bersatu membangun negeri. Jika kamu peduli, ayo sama-sama sebarkan kesadaran untuk membangun Indonesia yang lebih adil. Karena kesenjangan dan ketimpangan pendapatan bukan hanya sekedar angka statistik, melainkan cerminan nyata ketidaksetaraan kesempatan. Namun, ini juga merupakan panggilan untuk bertindak, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua, bukan hanya segelintir. Dengan memperjuangkan akses yang setara terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan layanan publik, kita menciptakan masyarakat yang lebih merata, di mana setiap orang punya peluang yang sama untuk maju dan sejahtera. Terima kasih kepada yang telah menonton hingga akhir. Semoga pembahasan kita mengenai kesenjangan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat menambah wawasan dan membuka kesadaran terhadap permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.